Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bo Wahyono dari kelas A. Maksud saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas UTS biokimia. Langsung saja ke soalnya. Yang pertama yaitu satu-satunya cara tubuh membuang muatan asam yang sangat besar yang dihasilkan oleh reaksi metabolisme adalah dengan jawabannya itu yaitu A, dengan meningkatkan konsentrasi ion bikarbonat. Alasannya karena ion bikarbonat termasuk zat kimia yang berfungsi untuk menyeimbangkan kadar asam dan basa. Jadi apabila di dalam tubuh memiliki muatan asam yang berlebihan, dapat dinetralkan dengan ion bikarbonat dengan cara meningkatkan zat tersebut. Nomor 2, yaitu ion hidrogen biasanya dihasilkan dari tubuh. Jawabannya yaitu dengan ekskresi daun urin. Alasannya karena di dalam urin lebih banyak mengandung asam atau ion hidrogen. Nomor 3, saat ventilasi meningkat dan lebih banyak karbon dioksida dikeluarkan dari darah. Jawabannya yaitu B, PCO2 akan meningkat. Alasannya karena saat ventilasi meningkat dan lebih banyak CO2 yang dikeluarkan dalam wadah, maka konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan asam basa dalam tubuh. Peningkatan CO2 menyebabkan peningkatan keasaman dalam darah. Nomor 4, jika pH plasma darah menjadi 7,49 karena zat yang tertelan, semua hal berikut akan terjadi sebagai kompensasi, kecuali jawabannya itu C. Sel tubulus menghasilkan lebih banyak amonia dari glutamat. Alasannya karena fungsi sel manusia akan berlangsung dengan baik bila berada pada pH normal, yaitu 7,35 sampai 7,45. Untuk mempertahankan pH ini, tubuh memiliki 3 sistem pengatur keseimbangan asam basa, yaitu buffer, sistem respirasi, dan sistem ginjal. Jika pH darah menjadi 7,49, maka akan terjadi gangguan seperti laju respirasi akan menurun, peningkatan sekresi pada ginjal, dan tekanan parsial PaCO2 di dalam darah akan meningkat. Selanjutnya yaitu soal pada karbohidrat. Nomor 1, C6H12O6 adalah rumus molekul untuk karbohidrat apa? Jawabannya itu B, glukosa. Jawabannya itu, maaf saya ralat, jawabannya itu D, bat glukosa dan fruktosa. Fruktosa merupakan isomer dari glukosa yang memiliki rumus yang sama yaitu C6H12O6, tetapi memiliki struktur yang berbeda. Nomor 2, yaitu ini semua adalah properti monosakarida, kecuali jawabannya yaitu C, gula ganda. Alasannya, properti dari monosakarida yaitu 1, merupakan gula sederhana yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. 2, memiliki rasio 1:2:1. Dan ketiga, digunakan untuk energi gula ganda, tidak termasuk dari properti monosakarida karena monosakarida merupakan gula sederhana. Nomor 3, ini semua adalah sifat disakarida, kecuali jawabannya yaitu D, rasio 1:2:1. Alasannya karena sifat disakarida adalah terdiri dari 2 gula. Disakarida merupakan oligosakarida yang tersusun atas 2 unit monosakarida. Yang kedua, sukrosa. Disakarida yang penting salah satunya yaitu sukrosa merupakan disakarida yang disusun oleh glukosa dan fruktosa karena ikatan glikosida terbentuk dari gugus hidroksil anomerik dari kedua satuan monosakarida, maka sukrosa bukanlah gula reduksi dan tidak mengalami mutarotasi. Yang keempat, soal keempat,
Dua kelompok apa yang dikeluarkan dari monosakarida untuk membentuk disakarida atau polisakarida? Jawabannya yaitu B. Gugus hidrogen dan gugus hidroksi. Alasannya hidrogen dan gugus hidroksi atau OH- akan dihilangkan agar monosakarida dapat membentuk disakarida atau polisakarida. Nomor 5, yaitu rumus umum monosakarida adalah, jawabannya yaitu A. CnH2nOn. Alasannya monosakarida merupakan bentuk karbohidrat yang paling sederhana dan satuan karbohidrat yang paling sederhana dan satuan karbohidrat paling dasar karena menyusun disakarida dan polisakarida. Rumus umumnya adalah CnH2nOn. Nomor 6. Gilaldosa adalah, jawabannya yaitu A. Gliserosa. Alasannya karena gula aldosa merupakan jenis monosakarida yang memiliki gugus aldehida. Contoh aldose ini salah satunya adalah glikeros. Nomor 7. Jumlah isomer glukosa adalah, jawabannya D. 16. Isomer adalah dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus kimia yang sama tetapi memiliki struktur yang berbeda. Berdasarkan jumlah atom C chiral, atom yang memiliki 4 tangan yang berbeda atau punya atom C asimetris, maka isomer dari glukosa adalah berjumlah 16. Rumus dari isomer adalah 2N, di mana N merupakan jumlah atom C chiral asimetris. Pada glukosa terdapat 4 atom C chiral asimetris, maka isomernya adalah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 4, 16. Nomor 8. Gula yang ditemukan dalam DNA adalah, jawabannya yaitu C. Deoksiribosa. Alasannya karena DNA adalah sejenis asam nukleat yang tergolong biomolekul utama yang menyiapkan instruksi genetika setiap organisme dan beberapa virus, di mana salah satu perbedaan utama DNA dan RNA yakni adalah gula penyusunnya, di mana pada DNA gula 2-deoksiribosa adalah monosakarida dengan rumus ideal H, C, O, CH2, CHOH3, H, dan RNA yakni gula ribosa. Selanjutnya kita ke soal protein dan asam amino. Nomor 1. Manakah dari asam amino berikut yang memiliki muatan negatif bersih pada pH fisiologis 7,4? Jawabannya itu A. Asam glutamat. Alasannya karena asam amino yang pada pH 7 mempunyai muatan neto negatif adalah asam aspartat dan asam glutamat, sedangkan lisin dan histidin pada pH 7 bermuatan neto positif dan aspagin bermuatan netral. Nomor 2. Pernyataan manakah yang tidak benar tentang rantai samping asam amino? Jawabannya D. Selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Alasannya karena terdapat dua struktur asam amino, yaitu struktur yang tidak bermuatan dan struktur ion pada pH fisiologis. Gugus karboksil bersifat sebagai donor proton atau pemberi proton. Gugus amino bersifat akseptor proton atau penerima proton. Sedangkan gugus R pada rantai cabang mempunyai sifat yang khas. Nomor 3. Mengapa pKa merupakan properti penting suatu senyawa? Jawabannya yaitu B. Itu protein mengandung ribuan ikatan peptida. pKa adalah ukuran kemampuan suatu senyawa untuk melepas proton ke dalam pelarut dalam kondisi setimbang. Nilai pKa tergantung pada senyawa itu sendiri dan pelarut yang digunakan. Nomor 4. Mengenai polipeptida, pernyataan mana yang salah? Jawabannya
yaitu B. Protein mengandung ribuan ikatan peptida. Polipeptida merupakan polimer yang tersusun dari beberapa peptida, hasil peningkatan gugus karboksil dengan gugus amino. Satu atau lebih polipeptida dapat membentuk protein, contohnya enzim. Polipeptida terbentuk melalui proses ekspresi gen yang terjadi di dalam sel. Nomor 5. Pernyataan mana yang tidak cocok? Jawabannya yaitu A. Struktur kuaterner berhubungan dengan struktur linear dasar suatu protein. Alasannya, karena struktur kuaterner tidak berhubungan dengan struktur linear dari suatu protein. Materi selanjutnya mengenai struktur sel dan fungsinya. Nomor 1. Organel ini berfungsi dalam respirasi sel. Jawabannya C. Mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang berperan dalam respirasi sel. Respirasi sel merupakan suatu proses metabolisme untuk menghasilkan energi dalam sel. Nomor 2. Materi genetik terkandung di dalam titik-titik sel. Jawabannya C, yaitu nukleus. Materi genetik terkandung di dalam nukleus atau inti sel yang berfungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan sel. Berfungsi juga untuk pembelahan sel darah sebagai pembawa informasi genetik pada makhluk hidup. Materi genetik yang terdiri atas kromosom, gen, DNA, dan RNA akan diturunkan melalui proses reproduksi. DNA merupakan suatu asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. 3. Titik-titik mengontrol apa yang masuk dan keluar sel. Jawabannya yaitu D. Membran sel. Alasannya karena membran sel memiliki peran penting, yaitu untuk mengontrol zat yang boleh masuk maupun keluar meningkatkan sel. Hal ini adalah yang menyebabkan membran plasma bersifat semi permeabel. Nomor 4. Struktur mana yang secara langsung bertanggung jawab atas pembentukan protein di dalam sel? Jawabannya yaitu A. Ribosom. Ribosom merupakan salah satu organel yang tidak memiliki membran akan tetapi berperan penting dalam proses sintesis, yang mana ribosom berfungsi efektif dalam menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Ribosom juga merupakan komponen sel yang membuat protein dari semua asam amino. Nomor 5. Gambar ini adalah contoh dari. Jawabannya C, yaitu sel tanaman. Gambar di atas merupakan sel tanaman yang terdiri atas organel-organel sel berikut: plasmodesmata, membran sel, dinding sel, kloroplas, vakuola, dan lainnya. Nomor 6. Kantung di dalam sitoplasma yang penuh dengan cairan. Tanaman memiliki satu yang kasar, menyimpan makanan, air, dan lain-lain. Jawabannya yaitu A. Vakuola. Vakuola memiliki beberapa fungsi, yaitu tempat penyimpanan zat cadangan makanan yang seperti amilum dan glukosa. 2. Air. 3. Tempat penyimpanan pigmen. Yang keempat, mengatur tugriditas sel. Yang kelima, tempat penambahan sisa metabolisme dan metabolik sekunder. Nomor 7. Struktur manakah yang ditemukan dalam sel tumbuhan dan bukan pada sel hewan? Jawabannya A, yaitu dinding sel. Hewan tidak memiliki dinding sel karena karakterisasinya yang menuntun adanya pergerakan bebas atau bergerak, sehingga struktur sel penyusun tubuh hewan harus fleksibel atau mudah berubah dan menyesuaikan sesuai kebutuhan pergerakannya. Ya, itu hasil dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.